Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Lanskap yang satu ini kaya akan cerita sejarah. Sejak dulu, kawasan ujung barat Laut Nusantara yang bersinggungan dengan Selat Malaka ini menjadi perlintasan antar bangsa. Wilayah ini juga menjadi salah satu titik jalur perniagaan, politik, sampai budaya dunia. Tak pelak kawasan ini kaya akan keragaman budaya. Kira-kira wilayah mana yang saya maksud? Tepat sekali, wilayah ini adalah Aceh. Sebuah negeri yang kaya akan catatan tentang kepahlawanan. Ada Tengku Umar, Cut Nyak Dien, Tugu Cede Tiro, Panglima Polim, Laksamana Kumala Hayati, dan masih banyak lagi. Kisah-kisah mereka patut menjadi teladan tentang bagaimana memaknai kehidupan melalui perjuangan panjang melewati bentangan jalan terjal yang curam dengan aral melintang. Tentang bagaimana menjadi bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan bagi hidup yang dijalani, serta tentang bagaimana menghayati setiap fase kehidupan yang ditempuh. Lepas dari nama-nama yang saya sebut tadi, ada satu nama lain yang patut kita tilik. Beliau dikenal sebagai ulama yang hidup di abad ke-17, tepatnya di era kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Namanya Syekh Nuruddin Muhammad. Namun orang-orang Aceh kerap menyebut beliau dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama Ar-Raniri pada nama beliau merujuk pada tempat asal beliau, yaitu kota Ranir atau Randir, sebuah kota pelabuhan tua di daerah Gujarat, India. Seperti Aceh, kota ini memiliki fungsi penting bagi perniagaan dunia di masa lalu. Kota ini menghubungkan jalur niaga antara Timur Tengah, Afrika, Cina, dan tentu saja Nusantara. Kota ini pula banyak melahirkan ulama. Lebih-lebih setelah pendatang dari Timur Tengah menetap di sana sejak abad ke-13. Maka tak ayal jika kota ini memiliki posisi penting bagi penyebaran Islam di Nusantara. Syekh Ar-Raniri dilahirkan pada abad ke-16. Selang 3 abad dari generasi awal para pemukim dari Timur Tengah menetap di kota kelahirannya. Sebagai putra seorang saudagar yang juga pembawa misi ajaran Nabi Muhammad saat tumbuh dewasa, Syekh Ar-Raniri mulai mengikuti jejak sang ayah serta pamannya. Ia berlayar ke negeri jauh, berniaga sembari berdakwah. Pelayaran itu sampailah ke negeri Rencong. Pada kali pertama kedatangannya di Aceh pada kurun 1636, sambutan yang ia terima tak cukup menggembirakan. Sultan Iskandar Muda yang kala itu berkuasa tak sanggup menerimanya lantaran corak pemikiran keislaman yang dibawa Ar-Raniri ini berselisih paham dengan apa yang telah menjadi pegangan masyarakat dan Kesultanan Aceh kala itu. Kendati demikian, ia tak memikul rasa kecewa. Masih ada yang cukup membuatnya bergembira, yaitu kesempatan mempelajari bahasa Melayu. Dengan begitu, ia mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk membaca alam pikir Melayu sampai akar-akarnya sambil terus melanjutkan perjalanan dakwahnya ke semenanjung Melayu, tepatnya di Pahang. Dan saat Kesultanan Aceh beralih tangan ke Sultan Iskandar Sani pada tarikh 1637, Syekh Nuruddin Ar-Raniri rupa-rupanya kembali berkunjung ke Aceh. Dan saat itu sang sultan menerima dengan terbuka kehadiran beliau serta corak pemikiran keislaman yang dibawanya. Bahkan tidak hanya itu, Sultan Iskandar Sani juga menahbiskannya sebagai qadi atau penasihat sultan. Kedudukan istimewa itu kemudian membuat langkahnya terbuka untuk menyebarluaskan ajaran nilai keislaman yang dibawanya, yaitu ajaran tasawuf Qadariyah. Dalam sebuah kejadian, ia sempat melangsungkan debat dengan penganut ajaran tasawuf Wujudiyah.
Oleh sebab penguasaan ilmunya tentang fikih, hadis, sejarah, sastra, sufisme, dan perbandingan agama yang luas dan dalam, debat itu rupa-rupanya dimenanginya. Dan pasca kemenangannya itu, Syekh Araniri makin gencar menyebarkan corak pemikiran keislamannya kepada masyarakat Aceh. Sambutan hangat pun terjadi, dan sejak itu pula terjadi perubahan besar di Kesultanan Aceh. Corak pemikiran sang mursyid asal India ini mewarnai khasanah pemikiran Islam di Aceh. Tentu Anda akan bertanya-tanya mengapa Syekh Araniri ini melakukan hal tersebut. Tidak lain karena ajaran tasawuf falasafi yang berlandaskan pada pemikiran wujudiyah itu dikhawatirkan akan menimbulkan sikap mamang atau bingung pada akidah umat Islam yang masih awam, terutama bagi para pemeluk Islam yang masih baru. Dengan kata lain, ajaran wujudiyah tidak cocok bagi para pemeluk agama Islam yang masih baru. Selama kurun 7 tahun, Syekh Araniri tinggal di Aceh. Selama itu pula ia mendakwahkan corak pemikiran keislamannya. Ia juga aktif menulis, sekurang-kurangnya ada 33 kitab yang sempat ditulisnya. Salah satunya kitab Tibyan fi Ma'rifatuddin yang merupakan kitab akademik mengenai ajaran wujudiyah. Kitab itu ditulis setelah Sultan Iskandar Sani mangkat dan digantikan oleh permaisurinya Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah binti Sultan Mekuta Alam Iskandar Muda. Ada juga kitab-kitab lain yang ditulis, diantaranya Hil al-Zil, Jawahirul Ulum, Fikasf al-Ulum, Ma'al Hayat lil Ahlil Mamat, dan masih banyak yang lainnya. Dan dia pula yang kemudian menggagas konsep hukum Islam di Aceh. Boleh dibilang, Nuruddin Araniri ini adalah salah seorang pelopor atau pionir syariat Islam di Aceh. Selain dikenal sebagai ulama, Syekh Araniri juga dikenal sebagai tokoh sastrawan pujangga lama, terlebih setelah ia menulis banyak kitab dalam bahasa Melayu. Misalnya, Bustanus Salatin atau Taman Raja-Raja, Syiratul Mustaqim, Darul Fawaid fi Syarah al-Aqaid, dan juga Fawaid al-Bahiyah. Dari kitab-kitab itu bisa kita pahami bahwa Syekh Araniri merupakan tokoh pionir yang mendakwahkan Islam dengan menggunakan bahasa Melayu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 22 Dzulhijjah 1096 Hijriah atau bertepatan dengan 21 September 1658, ia pulang ke kampung halamannya India dan jasadnya disemayamkan pula di kota kelahirannya. Dan menariknya, banyak kitab ditulis di persada Nusantara ini, baik bidang agama, fikih, sastra, sejarah maupun politik, psikologi, dan juga anatomi serta kedokteran. Hampir seluruh kitab itu ditulisnya dalam bahasa Melayu. Dan kitab-kitab itu menjadi tinggalan yang berharga bagi bangsa Nusantara. Setidaknya, kehadiran beliau telah ikut mewarnai kancah sejarah Nusantara. Dan kini, sebagai penghormatan atas jasa besarnya, nama Araniri diabadikan menjadi sebuah nama perguruan tinggi di Banda Aceh, yaitu UIN Araniri. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.